ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kita Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fiqh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru dari kitab Shalah, yaitu babun fi salatul duha, bab tentang salat ad-duha. Nah, qala rahimahullahu ta'ala babun fi salati ad-duha, bab fi salati ad-duha. Dinamakan salat duha karena dikerjakannya pada waktu ad-duha. Dikerjakannya pada waktu ad-duha, ini ketika matahari terbit, kemudian terbitnya setinggi tombak sampai mendekati zawal, kubail zawal, itu waktu ad-duha. Sehingga dinamakan salat duha karena dikerjakan pada waktu duha. Qala hafizahullahu ta'ala i'lam ayyuhal muslim anna qad waradat fi salat ad-duha ahadits katsirah. Ketahuilah ayyuhal muslim bahwa sungguh telah datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang disyariatkannya salat duha itu banyak sekali. Dan di sini Syekh Shalih akan menyebutkan beberapa hadis tentang keutamaan salat duha, disyariatkannya salat duha. Minha, yang di antaranya ma fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi thalathin صيام 3 أيام من كل شهر ركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. Di antara hadis yang menunjukkan disyariatkannya salat duha, itu hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim
Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili," telah mewasiatkan kepadaku Khalil, kekasihku itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan 3 perkara. Yang pertama, siyami thalathati ayyamin min kulli syahr, puasa 3 hari dalam setiap bulan. Wa raka'atay duha, dan 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anam, an utir, dan untuk mewitir salat, untuk melaksanakan salat witir qabla an anam, sebelum tidur. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya salat duha. Dan ini juga sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan hanya kepada Abu Hurairah saja, tetapi kepada Abi Dar dan juga kepada Abi Darda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan perkara ini, yaitu yang diantaranya untuk melaksanakan salat ad-duha. Wa fi hadis Abi Sa'id anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusalli ad-duha hatta naqul la yad'uha wa yad'uha hatta naqul la yusalliha. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ad-duha, salat duha, hatta naqul, sehingga kami mengatakan, la yad'uha, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Wa yad'uha hatta naqul la yusalliha, dan Nabi meninggalkannya hatta naqul, sehingga kami mengatakan la yusalliha, Nabi tidak melaksanakannya. Hadis ini hadis Abi Sa'id, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi dan juga yang lainnya, dan hadis ini sanadnya lemah, dhaif, sebagaimana didhaifkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaihi kama fi Irwa. Wa aqallu salati ad-duha rak'atan, dan bilangan paling sedikit dalam melaksanakan salat duha rakaatan. Sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, bahwa di sana terdapat khilaf di antara para ulama tentang apakah salat duha itu disyariatkan atau tidak. Jumhur ulama mengatakan disyariatkan sebagaimana hadis-hadis yang datang, hadis-hadis yang sahih. Sebagian ulama mengatakan kadang salat, kadang tidak. Ini tidak mudawamah. Ada yang mengatakan bid'ah. Allahu a'lam apakah tidak sampai hadis ini kepada mereka. Tapi yang rajih bahwa salat duha sebagaimana adalah pendapat jumhur ulama, bahwa mustahab, sunnah mutlaqan. Sunnah mutlaqan di sini yaitu walaupun mudawamah jaiz. Wa qala salat duha raka'atan, dan paling sedikit dari bilangan salat duha 2 rakaat. Liqali sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadis Abi Hurairah alladhi dzakarna qariban, sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah yang kita sebutkan tadi, itu ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 perkara, yang diantaranya itu rakaatai ad-duha, 2 rakaat duha, dan bilangan paling sedikit adalah 2 rakaat. Wa
Wa qala salatu duha raka'atan. Liqali sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abi Hurairah alladhi dzakarna qariban in raka'atay ad-duha. Wa li hadits Anas bin Malik man qa'ada fi musallahu hatta yansarif min as-subh wa la yusabbiha rak'atay hatta yusabbiha rak'atay ad-duha la yaqulu ila khaira ghufirat lahu khatayahu wa in kanat akthar min zabadil bahr. Rawahu Abu Dawud. Bilangan paling sedikit dalam melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Hadis Abi Hurairah, dan di sini juga sebutkan itu hadis Anas. Man qa'ada fi musallahu, barang siapa yang duduk di tempat salatnya, hina yansarifu minas subh, ketika sudah selesai dari salat subuh, hatta yusabbiha rak'atay ad-duha, sampai dia melaksanakan salat 2 rakaat salat duha, la yaqulu ila khaira, dan dia tidak berbicara kecuali dengan sesuatu yang baik, ghufirat lahu khatayahu, diampuni dosanya, kesalahan-kesalahannya, wa in kanat akthar min zabadil bahr, walaupun seperti banyaknya buih di lautan. Hadis rawahu Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud dan juga rawahu Baihaqi. Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih mendhaifkan hadis ini, hadis Anas bin Malik, kama fi dhaif Abi Dawud. Dan yang mewakili bahwa salat duha itu 2 rakaat paling sedikit, yaitu hadis Abi Hurairah. Hadis pertama yang kita sebutkan, nasihat wasiat Rasulullah SAW, yang diantaranya itu rakaatai ad-duha, 2 rakaat salat ad-duha. Wa qala hafidhahullahu ta'ala wa aktsaruha 8 rakaat, dan paling banyak bilangan salat duha 8 rakaat. Lima rawat Hani an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amal fath shalla 8 rakaat subhatud duha, rawahu jamaah. Wa li Muslim an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kana yusalli ad-duha 4 raka'atin wa yazidu ma syaa Allah. Bilangan paling banyak salat duha di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, yaitu 8 rakaat, sebagaimana hadis Ummu Hani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Amul Fath salat 8 rakaat. Salat duha 8 rakaat. Rawu jamaah. Jamaah di sini yaitu Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya. Wali Muslim, dan pada riwayat Imam Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yusalli duha 4 raka'atin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat, wa yazid masyaallah, dan menambah sekehendak beliau. Tentang bilangan paling banyak dari bilangan salat duha, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan lebih dari itu. Yang mengatakan 8 itu sebagaimana dalam hadis Ummu Hani, dan mengatakan lebih dari 8 berapapun juga, mereka berdalilkan dengan hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat wa yazid, masya Allah, dan beliau menambah dengan
sekehendak beliau. Masya Allah. Al-Allamah Syaikh Utsaimin menyebutkan bahwa bilangan paling banyak dalam melaksanakan sholat duha itu tidak ada batasan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, Yazid, Masya Allah, bahwa Rasulullah SAW menambah. Nah, itu di sini lebih dari 8 rakaat. Yazid, Masya Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allamah Syaikh Utsaimin rahmatullahi taala alaihi, wa hadha huwa rajih wallahu taala alam, bahwa bilangan paling banyak yaitu Yazid, Masya Allah, sebagian dalam hadis Aisyah, yakni tidak ada batasan. Qala hafidhahullah ta'ala, waqtu salat duha yabtadi'u min irtifa'i syams ba'da tulu'iha qadar rumh. Dan waktu salat duha yabtadi'u, dimulai, min irtifa'i syams, ketika matahari itu meninggi, ba'da tulu'iha, setelah matahari terbit, qadar ar-rumh, setinggi tombak. Ketika matahari terbit, itu seseorang makruh untuk melaksanakan sholat ketika matahari pas terbit. Sebagaimana hal ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, yang diantaranya yaitu ketika matahari terbit. Kenapa? Karena matahari terbit, sebagaimana dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terbit di antara dua tanduknya syaitan. Dan orang-orang kufar ketika itu bersujud, yang bersujud kepada matahari. Nah, sehingga waktu sholat duha itu tunggu sebentar. Di dalam hadis sebutkan qadar rumh, setinggi tombak. Dan Syaikh Utsaimin rahmatullahi taala alaihi menyebutkan di dalam fatwanya bahwa perkiraan dari setinggi tombak matahari meninggi itu sekitar rubus sa'ah, 15 menit. Sekitar 15 menit. Ketika matahari terbit, jangan langsung sholat, tunggu sebentar sampai matahari itu meninggi setinggi tombak, atau sekitar 15 menit sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syaikh Utsaimin rahmatullahi taala alaih. Itu waktu dimulainya melaksanakan sholat duha. Yabtadi'u min irtifa'i syams pada tulu'iha qadram wa yamtaddu ila qubail zawal. Dan waktu sholatnya itu terus berlangsung sampai mendekati zawal. Ini akan masuk waktu zuhur. Ay waktu qiyam syams min kabadis sama. Ini qadar rumuh, yaitu tadi ketika matahari kira-kira 15 menit dan berlangsung ila qubail zawal, itu ketika matahari ya mendekati zawal. Jangan sholat ketika matahari tepat berada di atas kita. Nah, karena itu juga waktu yang dilarang oleh Nabi SAW. Karena sebagaimana di hadis disebutkan bahwa ketika matahari itu tepat di atas kita, itu api neraka jahanam itu bergejolak, panasnya bergejolak, sehingga dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal afdal
ayusalliya idza ishtadda al-har. Dan yang afdal dalam melaksanakan salat duha idza ishtadda al-har. Salat duha sebagaimana disebutkan yaitu ketika matahari terbit setinggi tombak sampai mendekati duhur. Di sana ada waktu yang afdal dalam melaksanakan salat ad-duha. Kapan itu waktu yang afdal? Di sini disebutkan wal afdal ayusalli idza ishtadda al-har. Ketika matahari itu sangat panas, teriknya sangat panas, sehingga disunahkan dalam melaksanakan sholat ad-duha misalkan jam-jam segini misalkan, karena ketika matahari baru terbit walaupun setinggi tombak itu masih belum begitu panas, tapi ketika sudah mulai mendekati duhur seperti jam-jam sekarang, nah,